Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fitriadi Nugraha dari Divisi Cyber pada UKM Laos. Nah, kali ini kita akan masuki materi yang namanya Linux. Nah, buat kalian ketahui, Linux is a family of free and open source operating system based on the Linux kernel. Operating system based on Linux are known as Linux distribution or distro. Example include Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, Gentoo, Arch Linux, and many others. Nah, Linux itu keluarga besar dari sistem operasi. Nah, dia itu basisnya Linux kernel. Nah, jadi tuh Linux sebenarnya tuh bukan sistem operasinya, cuma dia tuh kernelnya. Nah, distro-distro itu yang dibilang sistem operasi Linux itu sebenarnya distro. Nah, distro itu pakainya tetap dari Linux kernel. Nah, contohnya kayak Debian, Ubuntu, Fedora, kemudian CentOS, Gentoo, Arch Linux, dan banyak sih buat distro-distro Linux yang ada. Nah, selanjutnya Linux. Nah, ini buat penyemangat kalian ya, biar pengen belajar Linux ya. Linux itu Learning Linux for someone entering the IT field is like learning how an engine works for an auto mechanic. Just as a mechanic needs to understand the engine to properly fix a car, someone IT must understand Linux because it serves as the foundation for many systems and technologies in the industry. Without this knowledge, it will be difficult to handle complex technical tasks or understand how various software and server operates behind the screen. Nah, maksudnya belajar Linux tuh kayak kita belajar bagaimana mesin bekerja gitu. Nah, jika kita sebagai pengendara mobil nih, kita paham bagaimana mengerti bagaimana mesin bekerja, kita bakal mudah gitu kalau benerin mesin itu gitu. Nah, sama kayak belajar Linux tuh kayak kita belajar dari dasar semua IT yang ada di dunia ini. Kayak jaringan tuh dia tuh pasti pakai Linux. Programming gitu dia pasti ada sintaks Linuxnya juga, kayak CD, MacDir, nanti pasti bakal dibahas tuh. Cyber security, nah cyber security juga perlu banget fundamental Linux itu, soalnya kita harus paham tuh kalau mau nge-hack sistem operasi nih, paham bagaimana sistem operasi itu bekerja begitu. Terus apalagi kalau kita seorang sistem administrator. Nah, kalau sistem administrator tuh pasti bekerja di bagian server tuh, berarti kita bekerja di belakang bagaimana server itu dapat dibuat, di deploy, bagaimana kayak pembuatan server tuh bagaimana gitu. Nah, itu nanti yang kita buat untuk programmer. Cuma kalau kita hanya bisa ngoding doang gitu, bikin web apps, nggak tahu fundamental Linux, kita pasti bakal kesusahan juga buat nge-deploy si program kita tadi. Nah, apa yang dipelajari kita nanti? Yang pertama terminal sampai Excel. Nanti terminal tuh apa? Nah, terminal tuh sebenarnya ada banyak juga, dan tujuannya apa gitu. Hierarki folder kayak home, root, bin, var, nanti dijelasin juga. Basic command shell. Nah, nanti belajar command shell yang paling sering dipakai buat kalian yang install pakai Linux. Nah, permission. Nah, nanti kayak kita tuh belajar bagaimana cara ngatur hak akses dari folder atau file yang ada di dalam directory kita. Terus proses, nah make you a system administrator. Nah, ini maksudnya nanti ya kamu bakal ngemonitoring juga cara ngejalanin proses juga yang ada di Linux. Kemudian package manager. Nah, package manager juga kayak instalasi package gitu, install apps atau ya seperti itulah kalau di Android atau Windows gitu. Kemudian juga ada bonus nih, networking. Kita belajar networking di Linux juga nanti, sedikit tapi ya. GUI masa pakai GUI sih, tetap kita belajar nanti pakai GUI, cuma
kita nggak ada tutorial install ataupun cara ini menu-menu kayak gimana, ini nggak ada pengenalan GUI dari Linux itu. Jadi kalian bisa searching di YouTube banyak buat tutorial install Linux. Nah, langsung deh kita post ke video nih. Kita bakal masuk ke materi yang awal, terminal dan shell. Beruntung nih aku sedang pakai Linux juga nih. Nah, kalau di Linux yang aku pakai tuh namanya Neof. Nah, ini namanya Arch Linux. Nah, Arch Linux ini dia kalau pakai KDE itu bawaan dari terminalnya tuh konsol. Nah, kalau pakai Ubuntu, sebentar aku punya Ubuntu gak ya? VirtualBox Ubuntu. Sebenarnya terminal tuh apps buat ngejalanin command shell kita. Ada banyak tuh, tiap Linux biasanya bisa beda-beda. Kayak yang tadi udah disebutin di PPT itu ada kayak konsol, URV, FT, PT, itu Kitty, terus Genome terminal. Itu fungsinya tetap sama, cuma beda tampilannya aja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeksekusi perintah yang kita jalankan gitu, perintah shell. Nah, sedangkan shell tuh apa? Shell tuh command shell. Nah, itu baris dari perintah yang dapat dimengerti oleh sistem operasi itu. Jadi kita bisa melakukan perintah langsung dari command shell, nyuruh si sistem operasi kita kayak bikin folder nih, langsung pakai command ini, bikin folder, udah selesai. Kita nggak perlu pakai yang namanya file explorer gitu. Nah, buat terminal yang ada di Ubuntu itu biasanya ini terminal doang namanya, tapi nama package-nya tuh Genome terminal. Kemudian apalagi hierarchy folder. Oh, nih shell, macam-macam shell like bash, fish, and zest. Nah, bash, fish, and zest tuh shell. Nah, kayak gini, ini nih bash. Yang di Ubuntu nih bash. The command administrator sudo bash. Yo. Nah, ini bash. Sebenarnya ini sudo bash tuh masuk root di bash-nya, tapi ini juga tetap bash. Begitu. Bash shell tuh program yang membaca perintah kita, perintah command shell kita. Nah, program yang membaca tuh ada banyak juga, cuma yang aku catat di sini tuh ada 3, bash, shell, sama fish. Bedanya apa? Sebenarnya sama aja, cuma fitur-fiturnya aja yang beda. Kayak ini kita pakai bash, kalau ini yang di Arch Linux nih yang kanan, ini dia pakai bash, dia langsung aja gini, ada command yang nggak ada gitu, bash la command output. Kalau kita pakai fish, nah, welcome to fish, the friendly interactive shell. Nah, dia tuh punya beberapa fitur yang nggak ada di bash gitu. Kayak, nah ini kita bisa auto incomplete buat komen kita gitu, berdasarkan history atau apa gitu. Contohnya ini. Terus ada juga fitur kayak yang nggak ada di shell di bash nih, ls tadi ada kan la. Nah, sebenarnya la tuh perintah ls juga kalau di bash, tapi jalannya ls main a. Ini ls main la list all. Cuma kalau di fish dia dikasih fitur yang memudahkan buat kita menulis perintah gitu. Nah, penting nggak pakai fish? Kalau aku dari pengalamanku, aku nggak pakai bash buat bawaan ya, karena emang fiturnya tuh lebih lengkap di yang lain, apalagi fish dan zest itu. Sedangkan bedanya fish sama zest tuh, kalau fish tuh lebih mudah dikonfigurasi, kalau zest tuh emang dirancang kalau bawaannya tuh burik ya. Kayak ini ada nggak zest apa? Oh, nggak ada. Sudo pacman main sj
Zest ini perintah dasar Linux ya, nanti akan dipelajari, cuma kita belajar apa itu Zest dulu. Nah kalau Zest kayak gini, dia lebih ada error gitu, git status query. Nah ini biasanya gara-gara apa? Gara-gara belum dikonfigurasi. Fitur-fiturnya juga dikit, cuma kalau udah dikonfigurasi nanti bakal enak juga pakai Zest. Cuma kita di sini nggak belajar konfigurasi shell ya, kita belajar langsung jadi aja pakai Fish rekomendasiku. Kemudian hierarchy folder. Nah setiap Linux tuh biasanya hierarchy foldernya sama, cuma beda dikit paling, tapi sepengetahuanku sama semua. Ini kita bandingkan langsung ya di Ubuntu sama Arch Linux. Oh iya, buat kalian nanti buat yang nyoba tuh langsung di VirtualBox aja ya pakai Ubuntu, jangan pakai Arch karena emang Ubuntu tuh lebih friendly buat pemula. Nah kita lihat perbandingannya. Folder location, folder hierarchy, bin, boot, dev, ev, etc, main, home, sama kan, beda dikit-dikit. Nah mungkin aku jelasin nih fungsinya buat folder ini isinya apa dan gunanya apa. Nah bin tuh biasanya buat nyimpan perintah kita bisa lihat di sini. Lemot di yang kanan aja bin. Nah di sini ada perintah kayak adb, adik, ini perintah yang bisa dijalin di komputernya kayak gini, adb. Nah itu bin. Biasanya pas kita install package gitu, package tuh pasti kan ada program penjalankannya. Kalau kita habis install Python apa Zest itu pasti bakal ada command kayak gininya. Nah itu command itunya, command buat manggil si programnya itu ditaruh di bin, tapi file programnya nggak di situ. Kemudian buat boot itu buat nyimpen bootloader dari laptop kita buat booting itu. Ini nggak usah diutak-atik juga, bin boot tuh nggak usah diutak-atik sebenarnya. Dev itu buat nyimpen partisi lain yang ada di disk kita. Di sini ada nggak partisi lain juga sih, kayak perangkat yang terhubung gitu. USB bisa, SD bisa, disk bisa, CPU bisa. Aku juga pernah nyoba tuh Mikrotik. Nah Mikrotik tuh dia juga kalau dicolokin tuh masuk di dev juga, cuma beda nganu aja, beda name aja juga, lupa aku namanya. Pokoknya perangkat yang dicolokin ke laptop kita tuh pasti masuknya ke dev. Habis itu lib, ini library buat si Linuxnya itu buat berjalan apps yang butuhin library itu ambilnya dari sini, lib sama lib64. Kemudian ev fungsinya buat menyimpan bootloader juga. Biasanya ev itu di dalam boot, cuma yang ini aku setting di luar aja soalnya nggak tahu pas instalasinya gitu. Cuma kalau kita pakai Ubuntu itu nggak bakal nyeting kayak gini juga. Intinya ini folder sistem yang bertanggung jawab buat boot sama ev. etc fungsinya buat konfigurasi dari programnya. Nah seumpama nih apa ya yang bisa dikonfigurasi di sini, pokoknya intinya konfigurasi dari Linux kita gitu. Kayak di sini juga ada konfigurasi sudo kalau nggak salah. Sudo tuh ya namanya sudoers filenya. Nah sudoers gitu. Nanti kita bisa konfigurasi di folder etc. Jadi kalau kalian mau konfigurasi apa itu ada di etc semua. Nah kemudian apalagi, search balik lagi ke internal, etc home itu direktori buat nyimpen data dari user kita. Kayak kita nyimpen gambar tuh, dokumen, download, musik, pictures tuh masuknya ke home semua yang punyanya user kita. Nah di sini ada folder namanya Widya nih. Widya ini punya ya dokumen, .file, download gitu, ada video-video juga gitu. Itu ada di home folder user. Nah terus loss phone ini bawaan dari xt4 ya. Terus mnt tuh folder yang fungsinya buat ngemon. Kalau kalian tahu mount tuh mounting itu
kegiatan yang kayak kita ngekaitin gitu folder ini ke folder A ke folder B, kayak kita nacepin flash disk nih. Nah kalau flash disk kita nggak kedetek di sini, nggak kedetek 3 ini ya, kita bisa ngemon mereka tapi masuknya ke MNT gitu. Berarti ada perintahnya juga cara mounting tuh gimana. OPT ini folder buat biasanya apps tuh ada yang butuh directory sendiri ya, dia tuh taruhnya di OPT. Proc ini folder system juga. Root ini sama seperti home, cuma root ini folder user root, isinya tuh ya nggak bisa akses karena kita bukan root pas buka ininya. Intinya sama kayak home, cuma dia isinya root gitu. Run isinya kayak sama sih biasanya, konfigurasi program, bukan sih, kayak program ini ngejalanin nih di jalan, dia butuh biasanya image atau konfigurasi tema gitu, dia ambilnya dari run gitu, run sddm ini sudo gitu. sbin sama bin sama isinya, sistem bin sama pokoknya. Terus srv ini biasanya buat FTP nyambungin load gitu. Sistem juga isinya CPU, kayak informasi kayak gitu. TMP ini folder yang isinya buat nyimpen file cuma sementara. Jadi kalau kita nyimpen file di TMP itu kalau kita udah booting tuh pasti hilang. User biasanya isinya sama library yang dipakai si Widya tadi, user kita. var ini biasanya kalau bertanggung sama itu kalau kita dijadiin server gitu. Misalnya kita di sini ada var www html atau var run lokal. Nah ini kalau kita jadiin server biasanya konfigurasinya di var ini. Nah itu buat folder hierarki. Sama buat folder hierarki di Ubuntu juga sama kayak gitu. Snap ini kayak package manager Play Store-nya si Ubuntu gitu. Basic command and shell. Nah, kita belajar dari basic command and shells. Kita belajar bikin folder dulu deh. Kita pakai Ubuntu aja. Kalian nanti kan pakai Ubuntu juga. Nah. Nih, aku command yang pertama kayak ls. Nah, ls ini fungsinya buat nampilin folder yang ada di directory kita. Kemudian ada lagi yang namanya cd itu fungsinya buat masuk ke folder kita. cd desktop, salah, d nya d, desktop. Nah kita masuk ke desktop tapi nggak ada apa-apanya, jadi kita nggak bisa nge-view. Kemudian ada lagi yang namanya makdir ls. Nah kita bikin folder dio nih, makdir tuh bikin folder, terus rm main rf dio. Nah ini ngehapus folder. Kemudian apa lagi ya, ls udah. ls biasanya ini yang dibutuhin kalian, touch itu kayak kita bikin file gitu, cuma ekstensinya kita bebas milih apa-apa, file random lah gitu. Touch terus dio.txt ya. Nah kok nggak nampil di sini di desktop, kok nggak nampil ya teman-teman? Kenapa, ada yang tahu nggak? Di ls juga, wah kok nggak nampil. Nah kalau kita namain file dengan awalan titik itu pasti nggak kelihatan di folder kita. Cuma kita bisa nampilin juga di ls gitu dengan perintah ls main a. Nah keluar tuh dio, atau nampilin folder tersembunyi. Terus ls main la. Nah ini fungsinya buat nampilin folder tersembunyi, folder yang ada, terus sama
hak aksesnya juga yang kayak DRWX itu nanti dijelasin di bagian permission. Kemudian apalagi clear itu menghapus baris yang ada di terminal kita, kayak bersihin gitu biar gak rame. Kemudian perintah nano /dio.txt namanya print echo kali, print bahasa Python. Nah, nano itu text editor, fungsinya buat apa ya, ngedit teks yang ada kita gitu. Terus kita bisa nge-save tuh pakai command Ctrl X ya. Ini kan ada menunya di bawah nih, kalian bisa lihat sendiri, explore sendiri kalau itu. Kita juga bisa ganti ekstensinya pakai dio.sh. Save file ada different name. Yaps. Ada 2. Nah, kita hapus aja yang dio.txt awal dia, kita pakai dio.sh aja. rm tuh apa? rm tuh remove tuh kita bisa langsung remove dio.txt gini kan, gitu bisa. Cuma aku nggak mau gitu ya, gitu sih nggak apa-apa sih, cuma aku lebih suka pakai remove.rf. remove dia hapus folder juga tanpa verification, jadi langsung bodo amat, langsung dihapus semua tuh filenya gitu. Cuma kita ngapus txt aja kan, ini juga nggak apa-apa, bisa juga rmdir, cuma aku jarang pakai gitu. Aku lebih remove r rekursif, soalnya dia ngapus folder dulu, terus ngapus file yang ada di dalamnya dulu, habis itu ngapus foldernya. Kalau rmdir dia kalau di foldernya ada file, dia nggak bisa dihapus. Ada nggak dio.sh clear. Terus ada perintah lagi yang namanya file.dio.txt ya tadi. Nah, ascci text. Nah, file ini fungsinya buat ngecek file ini tuh apa sebenarnya. Kalau aku cek kan ini ascii text tuh gitu. Kita bisa jalan dio.sh. sh tuh ekstensinya bash ya, jadi ada yang namanya scripting nanti, kayak tadi tuh scripting namanya. Nah, permission denied, apa kita bakal masuk ke bab permission nanti dulu sih, ada banyak command yang belum dipelajari soalnya. pwd tuh buat ngecek kita tuh ada di directory apa, kan kayak user tadi kan, home, media, desktop gitu. Kemudian ada lagi yang namanya htop masuk di processing, jangan dulu. grep tuh apa? Grep fungsinya apa? Command grep tuh biasanya dipakai buat nyari teks di dalam file gitu. Ya kalian bisa explore sendiri fungsinya buat apa, cuma aku jarang pakai grep juga sebenarnya. Skill isu aku kalau pakai grep. echo grep main. Kita cari contoh command grep. Example. Aku jarang pakai grep soalnya. Kalau searching itu pakai file explorer. Skill isu kalau buat grep. Nah. Kucing geekville.txt. Yaps, grep. Nah, grep
i.unix.useful.txt. Berarti grep kita nyari /i echo dio.sh. Nah, ada tuh grep i echo. Nah, dia tuh nampilin satu line juga ya. Kalau kalian nggak tahu tuh, kalau kita nyamperin gini ya sejadah aja, kita nggak keluar, itu nampilin satu line gitu. Kita juga bisa explore si grep ini ya, gini bisa nggak ya, echo terus kita masukin lagi gini, terus kita masukin ke dio.sh. oh, input file also output, nggak bisa. dio.txt ls la. Nah, nanti bagian di sini tak lihatin. Sebelum itu kan kita udah belajar cara copy, cara buat clear gitu. Kita belajar juga cara copy la deng cp si dio.txt tadi. malas pakai cp, pakai mv dulu aja, mv.dio.txt. cp itu kan copy. Nah, mv itu masa kalian nggak tahu bahasa Inggris? mv itu move. Nah, ini kita bisa move tuh ya, penggunaannya fleksibel banget. mv strip r tuh ya, kalau mau pakai directory itu pakai r kalau salah. Nah, kalau mau rename juga, rename file nih, dia pakai mv juga. Cuma kita langsung gini aja kalau rename, masuk ke /dio.txt, nggak pakai titik. Nah, itu kita bisa rename. Kalau kita mau pindah, kita pakai mv /dio.txt ke sebelumnya kayak gini, ke path folder yang mau kita pakai, yang mau kita kirim gitu. Kayak gini, aku mau tak kirim ke path desktop kan, berarti kan home terus media terus desktop. Ini bakal tetap di sini aja soalnya are the same file. Nah, kayak gitu ya. Kalau copy ls cp dio.txt 2 ls. Nah, jadi tuh kayak di sini kita akan hapus rf bintang. Nah, bintang tuh apa? Bintang tuh jangan, bintang tuh kita ngapus semua file gitu yang ada di directory kita. txt 2, kita hapus 2 file langsung. Nah, rm doang bisa sebenarnya. Terus kita udah grab nih, kita mau nampilin apa ya sih yang di dalamnya dio.sh. Kita bisa pakai perintah cat dio.sh. Kok kosong, apakah dio.sh itu kosong? Kita pakai ls dulu, ls nano .dio.sh. Nah, ingat nggak perintah yang ini kita jalankan tadi, perintah yang grep ini. Nah, grep ini echo.dio.sh, dia kan ngambil line echo. Nah, dia tuh nggak di copy, cuma dipindah ke dio.txt. Jadi gitu command yang tanda petik ini loh. Ini kalau tanda petik, tanda caplok ini, kalau kita lagi ini baru copy. Nah, terus ini ngapain terusan? Kita pakai buat apalah gini ya, kita masukin ke .dio.sh echo
echo apalah .io.sh. Echo kan echo nih ya, echo kan gini kayak print gitu loh, echo kan print. Nah hasil print ini nanti dimasukin .io.sh. Jadi pas kita cut .io.sh ini hasilnya juga apalah, soalnya tadi kita masukin, kalau nggak percaya nih ya kita edit .io.sh nih, kita masukin teks apalah tadi, teks dari sini dipindah ke sini, berarti grep.i tadi tuh ngambil sebenarnya lebih tepatnya. Habis itu perintah dasar, mungkin aku lupa, basic command di Linux 25 rmdir cp move rm udah uname. Uname tuh buat ngeprint, nggak perlu banget gak sih sebenarnya. Uname tuh buat ini loh apa sebenarnya gitu, ini Linux gitu sistem operasi yang dipakai. Kita kan juga udah tahu buat list alnya tuh pakai uname a, nanti bakal kerilis semuanya kayak versi kernelnya, nama hostnya gitu. Cat udah, touch udah, clear ps jangan display proses, grep echo udah, wami wami. Kalian lupa dengan user kalian sendiri sampai pakai wami. Kalau kayak gitu bisa pakai perintah wami buat ngecek user kita sendiri. Nah itu sih buat basic dari command shell di Linux ya, pokoknya kayak CRUD gitu yang paling dibutuhin. Terus nanti juga bakal diajarin permission, itu basic command juga, cuma kita beda bab. Kali ini cuma folder, manipulasi folder dan file, sama nge-explore apa yang ada di terminal kita. Jangan lupa neofx. Oke. Oh mungkin ini deh, sudo ini penting, lupa aku kelihatan. Sudo tuh perintah yang digunakan buat ngejalanin program as super user. Sebenarnya sudo ini iya ngejalanin program as super user. Kan ada beberapa program tuh nggak bisa dijalanin as super user. Nanti contoh programnya tuh aku tunjukin di bab-bab selanjutnya, soalnya nanti ada command yang nggak harus pakai super user, ada yang enggak. Nah cuma kita pakai perintah sudo tuh kita bisa masuk root juga bisa lewat sudo, selain pakai su gini ya teman-teman. Nah biasanya kalau kita pakai Ubuntu nih langsung su masukin password tuh nggak bakal bisa, soalnya di bawaan Ubuntu tuh sudo tuh nggak dikasih passwordnya ada, cuma nggak tahu di mana enkripsinya gitu. Nah kita bisa pakai sudo main i masuk root. Oke kayak gitu. Nah mungkin kayak gitu. Untuk keluarnya exit, balik lagi ke user yang sebelumnya. Ini juga komen buat matiin nih power off, sudo power off, kok power off, shutdown now. Komen basic juga Linux buat matiin juga. Nah matiin nih, mati virtualbox-nya. Mungkin itu aja buat video yang kali ini, nanti dilanjutin buat video tentang permission, proses, package manager, dan networking. Makasih teman-teman yang udah nonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai Linux.